Nah, ini lanjutannya saudaraku. Sesi kedua dari kehidupan rohani yang benar di mata Tuhan. Manusia yang indah di mata Tuhan adalah manusia yang benar di mata Tuhan. Tuhan memurnikan kehidupan rohani kita agar kita menjadi benar, yaitu melalui lembah kekelaman. Maksud saya di sini adalah Tuhan memberikan kita masalah, persoalan yang berat dalam hidup kita untuk merubah hidup kita menjadi orang yang benar. Inilah indahnya hidup manusia rohani, saudaraku. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai hidup kehidupan yang benar adalah selalu mencari Tuhan dan menggunakan cara Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Bukan dengan cara sendiri. Pakai dukun, pakai orang pandai, cari orang pandai. Ini salah. Orang yang mencari Tuhan pasti menggunakan cara yang Tuhan mau. Orang benar itu atau tidak, orang benar atau tidak itu, orang benar atau tidak benar, itu ditentukan dari kemanakah kita berlari jika kita mengalami persoalan. Itu kelihatan sekali. Kalau kita mencari Tuhan, kita duduk diam di kaki Tuhan dan mencari wajahnya, itulah kebenaran. Bukan mencari orang pandai, bukan mencari pendeta, salah. Ketika Anda menghadapi masalah, cari Tuhan. Karena Dia sumbernya. Yang memberikan Anda masalah, yang mengizinkan terjadi, itu semua Tuhan, sumbernya. Oleh karena itu, carilah Tuhan. Dan yang kedua, ciri orang yang mempunyai kehidupan yang benar adalah selalu menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Orang benar menyadari bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya. Sehingga menjaga hati kita agar kita hidup selalu benar di mata Tuhan. Walaupun mengalami kejadian yang tidak enak, tetap percaya Tuhan akan membuka jalan. Karena ingat firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Suatu saat Tuhan akan memberikan jalan keluar. Percaya itu, saudara. Coba kita buka Yohanes 11 ayat ke-5 dan 6. Saya bacakan, saudaraku ya. Yohanes pasal 11 ayat ke-5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat orang itu benar atau tidak. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Lazarus yang sudah mati bisa bangkit kembali, saudaraku. Karena ada orang yang benar di dalamnya. Pengorbanan dan kesetiaan kita kepada Tuhan membuat Tuhan juga mengasihi kita. Saya ulang. Pengorbanan dan kesetiaan kita itu membuat Tuhan mengasihi kita. Saudara bayangkan, saya bertobat tahun 72. Sampai sekarang tahun 2020, saya tetap melayani. Apakah kurang 48 tahun saya melayani Tuhan? Itu kesetiaan. Dan bahkan rasa sayang saya kepada Tuhan semakin menjadi-jadi. Bukan makin kendor. Karena saya ingat kata-kata Tuhan. Kasih mula-mula tidak boleh padam. Kasih saya malah semakin besar kepada Tuhan. Itulah contohnya kenapa doa saya selalu dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, selalu beribadah dengan konsep Tuhan, bukan dengan konsep sendiri. Ya, kadang-kadang mikir antar setelah pulang dan nanti kalau saya ketemu dengan seseorang, itu ibadah tidak seperti itu. Ibadah dengan konsepnya Tuhan, yaitu dengan setia, dengan khusyuk, itu ibadah. Jangan ibadah dengan konsep sendiri. Saya mau duduk di sini, saya mau duduk dekat dia, saya mau duduk dekat orang yang saya suka. Saya tidak suka kalau pendeta ini yang bicara. Jangan seperti itu. Tuhan bisa pakai cara Tuhan untuk mengubah hidup kita melalui hamba-hambanya. Jangan Anda membenci pada hamba Tuhan yang sering menegur saudara. Itu tandanya bahwa Tuhan pakai hamba itu untuk menegur saudara karena dia mengasihi saudara. Dan Tuhan juga mengasihi saudara. Karena kalau saudara tidak ditegur, tidak diingatkan, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang benar di mata Tuhan.
Karena Anda merasa diri Anda benar terus. Ada amin? Sorry, bukan saya menegur kembali saudara. Saya ingatkan saja. Supaya saudara ingat bahwa Tuhan ingin kita sempurna di matanya. Tuhan mau kita mengampuni orang lain sebelum masuk dorang ibadah. Itu yang pertama. Jangan membenci pada siapapun. Apalagi benci pada hamba Tuhan. Saya tidak mau datang lagi kalau dia bicara. Saudara, kalau Anda berkata seperti itu, suatu saat Anda akan dapat teguran lagi dengan pendeta lain. Karena Tuhan pakai hamba Tuhan untuk menegur saudara. Bukan pendeta itu berkhotbah, hamba Tuhan itu berkhotbah hanya untuk Anda sendiri. Untuk semua orang. Ingat itu, jangan pernah membenci pada hamba Tuhan. Ya, dia tidak bicara untuk satu orang. Untuk semua yang hadir. Bahkan untuk dirinya sendiri. Karena firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata dua. Oleh karena itu, kenapa hobi saya berkhotbah? Karena saya suka dinasihati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga semakin hari semakin sempurna kita hidup di mata Tuhan. Ya. Nah, ada satu cerita yang baik saudaraku. Ya, ada seorang encim-encim. Dia berdagang kue. Dan bahkan dia berdagang kue apa itu yang pakai gula merah. Ya. Apa ya, yang segitiga itu tuh. Saya lupa namanya. Yang dari ketan. Ya, mungkin Anda tahu lah. Dia berdagang gituan. Dan kebiasaan dia, setiap kali dia berdagang di satu pasar, dia punya kebiasaan suka membuang sedikit gula merah itu ke lantai. Itu kebiasaan dia. Dan setiap kali dia membuang gula merah itu ke lantai, selalu dagangannya laris dan cepat terjual. Suatu saat saya bertanya dengan Jim itu, kenapa Jim suka buang itu gula merah setetes? Karena saya suka kue itu. Jadi si Jim berkata, sebelum saya diberkati, saya memberkati lebih dulu. Loh, apa artinya memberkati apa itu dengan gula merah dibuang ke lantai? Saya memberkati semut-semut merah itu. Dengan satu tetes, begitu banyak jiwa dari semut itu yang mendapat makanan. Dan situlah saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Supaya saya banyak memberi sebelum saya diberi oleh Tuhan. Wow, saya bilang, wah Encim hebat sekali pikirannya. Sampai mau memberkati binatang-binatang yang kecil. Supaya Encim diberkati. Ya, saya kalau dagang buka jam 6 pagi, jam setengah 9, jam 8 sudah habis dagangan saya. Tidak lama, selalu habis. Karena saya selalu memberkati semut-semut merah itu. Sehingga setiap kali saya dagang selalu ada semut merah di situ. Dan dia tidak ganggu dagangan saya. Karena saya sudah kasih gula terlebih dahulu. Jadi ingat. Artinya cerita ini. Kalau kita memberkati lebih dulu. Maka walaupun binatang kecil itu. Yang diumpamakan dengan orang yang jahat kepada kita. Dia tidak jadi berbuat jahat kepada kita. Dia tidak mengganggu kita. Karena kita memberkati lebih dulu. Inilah pelajaran yang baik untuk kita supaya kita menjadi orang punya rohani yang benar di mata Tuhan. Kita belajar dengan si Encim yang memberkati lebih dulu sebelum dia diberkati. Itulah rahasia firman Tuhan. Jangan menggunakan cara sendiri. Pakailah caranya Tuhan, yaitu banyak memberi. Di dalam ibadah-ibadah sudah dari rumah saudaraku waktu saya masih jemaat dulu, saya senang sekali memberi untuk Tuhan. Sudah tahu bahwa ketika waktu saat saya ibadah, saya punya uang 200 rupiah untuk memberikan kepada gereja. Tapi ternyata waktu saat saya mendengar firman Tuhan, sang pendeta kehilangan anaknya meninggal. Dan dia harus kembali karena dia orang dari Sulawesi. Jadi dia harus pulang, harus punya tiket pesawat. Dia tidak bisa beli tiket pesawat karena dia baru datang. Sedangkan dia dengar kabar bahwa anaknya sakit keras. Dan anaknya meninggal. Dia harus cepat kembali ke Sulawesi. Khususnya kota Manado. Dan saya tergerak untuk membantu memberkati dia. Dan saya punya uang di rumah. Untuk dapur 1 minggu saudaraku. Waktu itu 5.000 rupiah untuk makan 1 minggu. Di tahun 70-an.
Itu uang dapur, saudara. Untuk adik-adik saya dan keluarga yang dipercayakan oleh orang tua saya untuk menjaga adik-adik saya. Tapi saya cepat berlari pulang karena gereja Bethel Petamburan dengan rumah saya dekat sekali, cuma 500 meter. Saya ambil uang 5.000 itu, saya berikan pada pendeta itu. Dan saya bilang, Pak, ini uang sisa uang saya untuk dapur. Biarlah Bapak tambahin untuk beli tiket pesawat. Dan pendeta itu mengatakan, apa betul uang kamu hanya ini? Iya Pak Pendeta, doakan saya. Saya menangis, lalu dia doakan saya. Ada perkataan yang baik sekali. Karena kamu memberi dari kekuranganmu, maka hidup kamu akan berkelimpahan. Dan ternyata semua itu benar. Terjadi atas hidup saya. Dan saya pulang ke rumah, saya terkejut karena cici saya keluar untuk meminta uang pada saya. Uang untuk ke pasar. Saya bilang, Ci, uang itu saya sudah berikan kepada pendeta yang meninggal anaknya. Berapa kamu berikan? Semuanya. Cici saya terkejut sekali. Kamu bisa puasa, tapi adik-adikmu tidak bisa puasa. Tidak mungkin Tuhan memberikan semua untuk pendeta itu. Berikan 1.000 apa 2.000. Kenapa kamu beri semua? Saya bilang Tuhan yang suruh pada saya. Tidak mungkin Tuhan memerintah seperti itu. Pakai otak kamu, pakai pikiran kamu. Lalu saya bilang Tuhan bicara. Saya bilang ya udah saya berdoa. Saya doa ke dalam. Cici saya doa sana, tanya sama Tuhan. Apakah betul atau salah kamu bicara seperti itu. Bertindak seperti itu. Saya masuk ke dalam, ternyata Tuhan berikan, suruh saya keluar kembali. Untuk saya cepat keluar, untuk saya mencari uang itu. Cici saya terkejut. Dia bilang, mana kamu gak jadi doa? Tuhan katakan saya suruh keluar. Bohong kamu. Saya tidak ladeni suara cici saya lari keluar. Dan saya ternyata, saya singkat cerita karena waktu tidak cukup. Yang penting, saya sudah bersaksi, saya ketemu dengan teman saya. Dan saya diberkati oleh Tuhan, 80.000 rupiah. Dengan saya menjual mobilnya, saya dapat komisi hari itu juga. Dan saya pulang, saya beli capcay kuah, saya beli bihun goreng, dan saya beli 3 macam sama capcay, bihun, dan pyonghai. Saya ingat sekali, saudaraku. Dan saya berikan pada cici saya, mari kita makan untuk hari ini, hari Minggu. Memang itu hari Minggu, saudaraku. Karena kita ke gereja hari Minggu. Jadi Tuhan menjawab doa saya. Hilang 5.000, Tuhan ganti 80.000. 16 kali lipat dalam waktu 2 jam. Jadi saudara ingat, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Percayalah, Tuhan itu baik. Kalau Anda punya kehidupan rohani yang benar, saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Inilah tema khotbah saya. Milikilah rohani yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi berkat buat semua jemaat yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin.